Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini kami akan membawa kalian menuju sebuah gang sempit di tengah padatnya perkampungan kota. Di balik deretan kontrakan murah yang berdiri rapat, ada sebuah bangunan tua yang dibangun tepat di atas kali mati. Airnya tidak lagi mengalir, warnanya hitam pekat. Bau anyirnya menusuk hidung bahkan saat siang hari. Konon, siapapun yang tinggal terlalu lama di kontrakan itu akan mulai mendengar suara langkah kaki dari bawah lantai. Padahal di bawah lantai hanya ada aliran kali yang sudah lama ditutup beton. Tetapi setiap malam ada seseorang atau sesuatu yang selalu berjalan dari bawah. Matikan lampu, gunakan headset. Inilah kontrakan di atas kali mati. Setelah diterima bekerja di sebuah percetakan di Jakarta, Dimas mencari kontrakan murah di sebuah perkampungan padat. Hampir semua tempat penuh, hingga seorang calo menawarkan sebuah kontrakan dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Bangunannya tua, catnya mengelupas, lorongnya sempit. Di belakang bangunan mengalir sebuah kali yang sudah mati. Airnya hitam, dipenuhi sampah dan lumut. Anehnya, seluruh bangunan kontrakan berdiri tepat di atas kali tersebut dengan tiang-tiang beton yang sudah retak. Murah karena orang-orang cepat pindah, kata pemilik kontrakan sambil tersenyum hambar. Dimas menganggap itu hanya mitos. Malam pertama berjalan normal. Namun tepat pukul 2 dini hari, tok, tok, tok. Suara ketukan berasal dari bawah lantai. Dimas membeku. Lantainya keramik. Tidak mungkin ada orang mengetuk dari bawah. Ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Seolah ada seseorang memukul beton dari bawah. Ketika suara itu berhenti, terdengar suara air mengalir. Padahal kali itu sudah lama mati. Besok paginya Dimas bertanya kepada tetangga. Semua hanya saling pandang. Seorang ibu tua berbisik, "Kalau dengar ketukan, jangan pernah jawab." Sore harinya Dimas pulang kerja. Di depan pintu kontrakannya ada jejak kaki basah. Jejak itu berasal dari bawah kolong bangunan dan berhenti tepat di depan tempat tidurnya. Malam berikutnya, hujan deras mengguyur kota. Listrik beberapa kali padam. Saat lampu mati, suara ketukan kembali terdengar. Namun kali ini bukan hanya ketukan. Ada suara seseorang berjalan dari bawah. Langkah kaki itu perlahan mengelilingi seluruh ruangan. Dimas menempelkan telinga ke lantai. Yang terdengar bukan suara air, melainkan suara orang bernafas. Tiba-tiba, lantai bergetar. Retakan kecil muncul di sudut kamar. Dari retakan kecil, keluar air hitam yang berbau busuk. Air itu terus merembes, semakin banyak, hingga seluruh kamar dipenuhi genangan tipis. Di permukaan air, muncul bayangan wajah seorang wanita. Rambutnya panjang, kulitnya membengkak, matanya putih seluruhnya. Ia perlahan membuka mulut.
Namun suara yang keluar berasal dari bawah lantai. "Turun, temani kami." Lampu kembali menyala. Air itu hilang. Tetapi jejak kaki basah kini memenuhi seluruh kamar. Semuanya mengarah ke tempat tidur. Saat Dimas mengangkat kasur, ia menemukan sebuah papan beton yang longgar. Di baliknya, ada lorong sempit menuju bawah bangunan. Dan dari dalam lorong, sepasang mata menyala menatapnya tanpa berkedip. Dengan gemetar, Dimas menutup kembali lubang itu. Namun, suara tawa mulai memenuhi seluruh kontrakan. Tawa banyak orang, seperti berasal dari dasar kali. Besok paginya, ia memanggil warga. Saat papan dibuka bersama-sama, lorong itu sudah tidak ada, hanya beton utuh. Semua menganggap Dimas mengalami halusinasi. Malam terakhir, Dimas memutuskan pergi. Saat membawa koper keluar, pemilik kontrakan berkata, "Kamu cepat juga pindah. Yang sebelumnya bertahan 3 bulan. Dimas berhenti. Yang sebelumnya, pemilik hanya menunjuk dinding lorong. Di sana tergantung puluhan foto penghuni lama. Semuanya tersenyum. Namun wajah mereka dipenuhi bercak air. Salah satu foto baru saja berubah. Kini memperlihatkan wajah Dimas. Padahal foto itu belum pernah diambil. Ketika ia menoleh, seluruh penghuni dalam foto perlahan menatap keluar bingkai. Mereka tersenyum, lalu serentak mengangkat tangan, mengajak Dimas masuk. Esok paginya, warga sekitar menemukan kontrakan itu kosong. Koper Dimas masih berada di depan pintu. Ponselnya masih menyala. Namun, Dimas menghilang tanpa jejak. Sejak malam itu, kontrakan tersebut kembali dipasang spanduk, disewakan, murah, dan setiap penghuni baru selalu mendengar ketukan dari bawah lantai tepat pukul 2 dini hari. Begitulah kisah tentang kontrakan di atas Kalimati. Tidak semua tempat murah menyimpan keberuntungan. Ada bangunan yang berdiri di atas sejarah kelam. Dan ada pula yang dibangun tepat di atas tempat yang seharusnya tidak pernah diganggu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.